Kan lagi rame ya di Subang demonstrasi mendemo Kang Deddy Mulyadi dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar. Ngomongnya ke sana kemari. Ternyata saya cari-cari informasi, ada 14 tambang ilegal yang ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi. 14 tambang ilegal. Tahu kan yang viral itu, yang kemarin-kemarin itu salah satu terbesarnya. Pantesan mereka pada marah. Pengusaha tambangnya mungkin marah, bukan mungkin lagi, pasti marah. Karena penghasilan selama ini dari mengeruk alam yang itu berbahaya bagi lingkungan, mereka menikmati tanpa mempertimbangkan efek kepada masyarakat di sekitar tambang ilegal itu. Wajar marah, wajar ngamuk. Mata pencahariannya diputus oleh Kang Deddy Mulyadi. Coba kita cek, kita lacak profilnya siapa. Ternyata dari Ormas Gibas. Ternyata dari aktivis, tidak murni, tidak pure masyarakat yang kemudian kerja di tambang atau supir truk pengangkut material tambang. Ini harus ada edukasi serius loh kepada masyarakat soal yang beginian. Jangan sampai gampang diprovokasi. Ini demi jangka panjang keselamatan masyarakat yang lebih banyak. Begitu. Jadi jangan egois juga. Ya. Sudah benar Kang Deddy Mulyadi menutup tambang. Jangankan yang ilegal. Ilegal itu kan namanya ilegal, masih mau dibela. Jangankan yang ilegal, yang legal pun ketika berdampak kepada lingkungan yang merusak, itu mesti dihentikan. Kan itu, ini tuh demi untuk lingkungan kita semua. Bukan untuk orang lain, karena yang merasakan orang Jawa Barat pula. Begitu ya. Harus ada kesadaran tingkat tinggi dari masyarakat persoalan yang kayak gini tuh. Coba kita cek ini profilnya siapa itu yang gondrong khususnya. Inilah masa pertama yang mendemo Deddy Mulyadi Gubernur Jabar terpilih di Kabupaten Subang. Masa pendemo, sebagian diantaranya masa Gibas dan sopir truk menuntut agar galian tambang ilegal yang viral dibongkar Deddy Mulyadi di Kecamatan Kasomalang. Dalam aksinya, orator mengkritik Deddy Mulyadi terkait aktivitasnya membongkar tambang ilegal tersebut. Seperti diketahui, belum lama ini, Deddy Mulyadi membongkar tambang ilegal dan viral di Kasomalang, Subang. Selain aspek lingkungan, Deddy juga mengkritik soal dampak tambang galian tersebut merusak infrastruktur jalan karena angkutan tambang. Aksi Deddy Mulyadi itu mendapat dukungan banyak pihak karena pertimbangan lingkungan. Sang orator ini, belakangan dikenal bernama Andi Gondrong, salah satu aktivis di Subang. Pria bernama lengkap Andi L. Hakim itu sempat menjabat Ketua DPC PKB Subang pada medio 2013. Di wilayah Subang. Kalau ditutup, hapus zona wilayah pertambangan di dalam CWP. Betul. Tidak ada tambang sekalian. Biarkan petambang lari ke Subang. Biarkan kontraktor pemerintah pusat daerah silakan beli ke Purwakarta. Betul. Hapuskan wilayah pertambangan Subang kalau seperti ini. Betul nggak? Katakan Deddy cuma dia pengen di YouTube, betul? Ingin kontennya rame, dapat follower, tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang. Ini saya berada di areal Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Areal penambangan ilegal seluas ini. Saya tadi datang, seluruh mobilnya pada kabur. Seluas ini, dan setiap hari truk-truk itu melewati jalan-jalan besar provinsi dan rusak parah sekarang. Pertanyaannya adalah Pak Kasatpol PP, Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, mohon
Jangan hanya ada di balik meja, di balik kantor, segera turun ke lapangan ya. Saya belum dilantik jadi gubernur, tapi saya kecewa terhadap kinerja Anda semua. Aduh, ternyata mantan ketua DPC PKB. Memalukan sekali. Saya sebagai orang yang banyak senior saya di PKB, karena kebetulan saya ya orang NU lah ya, orang Ansor ya, pasti deket dengan orang-orang PKB. Orang-orang PKB itu banyak yang NU, banyak yang Ansor gitu ya. Saya sangat menyayangkan sekali. Si Gondrong itu kan tahu sendiri kalimat-kalimat yang dia lontarkan. Pak Prabowo Siliwangi, si Dedi, wah, tidak memperhatikan masyarakat. Justru beliau seperti itu di dalam rangka mempertimbangkan efek ke depan, efek negatif kepada masyarakat yang lebih luas. Efek negatif yang beliau cegah itu kepada masyarakat yang lebih luas. Ente kan ngomong urusan konten, itu demi konten supaya viral. Bolehlah, tapi kan efek manfaatnya ada. Anda ngomong seperti itu tidak memungkiri Kang Deddy itu juga YouTuber, konten kreator. Ya, tapi beliau itu menolak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena peristiwa yang beliau shoot itu adalah peristiwa yang beliau dapatkan di dalam secara spontan. Jadi bukan cari-cari sengaja, cari-cari konten, enggak. Peristiwa-peristiwa di jalanan ketika beliau berjalan, ya, lalu tindakan beliau, jadi bukan cari-cari, itu mah aktivitas keseharian yang biasa beliau lakukan. Nah, kebetulan aja di shot kamera gitu loh, jadi bukan sengaja cari-cari, bukan. Harus bisa dibedakan ya. Jadi seandainya pun itu demi konten, tapi kan efek positifnya jelas bakal dirasakan. Dan lagian pas di awal itu kemarin urusan penggerbekan tambang ilegal yang viral pertama kali itu, beliau mengatakan, nanya kepada masyarakat setempatnya, jadi kaya nggak dengan adanya tambang, galian tambang itu yang jelas merusak lingkungan itu? Enggak, justru dirugikan, jalan menjadi rusak. Satu kali lagi, jalan jadi rusak, efek lingkungannya jelas akan parah. Sekarang mungkin nggak kerasa, 10-20 tahun ke depan bahaya itu. Beliau itu menjaga lingkungan, tolong dong hargai. Makanya tidak cukup pemimpin yang cerdas, tidak cukup pemimpin yang punya integritas, tidak cukup pemimpin yang punya keberanian tinggi memberantas banyak hal yang tidak beres di Jawa Barat khususnya, tetapi harus dibarengi dengan kesadaran masyarakatnya, harus dibarengi dengan keinginan masyarakatnya untuk merubah banyak hal di Jawa Barat ini, termasuk alam, termasuk budaya, termasuk kesenian. Itu loh, harus ada diimbangi dengan kesadaran dan kemauan kita. Jangan punya ego sendiri, mengabaikan kepentingan yang banyak. Beliau itu mementingkan kepentingan yang lebih banyak daripada ini kan. Negara udah jelas dirugikan, nggak bayar pajak, jalan rusak, tidak bertanggung jawab. Bahkan kan tahu, gara-gara mobil truk penggali material tambang itu, pengangkut material tambang itu, ada tukang beca yang sampai meninggal dan nggak tanggung jawab. Ayo, nyawa lo itu, nyawa udah melayang, Anda kalian masih mau bela-bela, aneh bin ajaib. Makanya kemarin saya katakan, tugas kita sebagai orang Jawa Barat itu menjaga si Bapak. Udah, apa yang beliau lakukan dan kerjakan itu benar baik untuk kita semua. Tapi pasti akan banyak orang yang terganggu. Tapi tentu tidak lebih banyak dari orang yang mensupport Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu cuma punya kekuatan kita sebagai rakyat. Kita kekuatan Kang Deddy itu bukan partai politik pengusung, saya kira.
bahkan bukan partai politik pengusung, tapi beliau itu punya kita. Maka kita mesti kompak. Kalau masih belum ada yang sadar, masih kemudian mau ego sendiri, nah kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka, kasih paham kepada mereka. Kalau muatannya benar-benar idealis, tetapi kalau sudah muatannya politis, lain cerita itu. Nggak bisa kita benahi itu kalau muatannya politis. Tapi benar kalau misal muatannya idealis, benar-benar mereka merasa kehilangan pekerjaan dan susah mencari pekerjaan yang lain, ya, seandainya seperti itu, maka harus ada kesadaran dari kita semua. Carilah, pasti banyak pekerjaan yang lain daripada merusak alam yang nanti dampaknya juga akan kena kepada kita. Ya, mungkin Anda misal orang Purwakarta, mungkin Anda di bukan sekitaran tambang, sehingga Anda tidak akan merasakan efek negatif dari tanah itu terus dikeruk, ditambang seenaknya. Tapi masyarakat di lingkungan tambang itu kan juga banyak. Ini mesti kemudian diperhatikan. Ya, begitu. Ya, intinya mereka semua yang demo, mayoritas, bukan semua, mayoritas yang demo itu para aktivis, bukan pure penggali tambang, ya, yang kerja di tambang dan supir truk. Bukan murni itu semua, enggak. Harus sadar dong, namanya ilegal, namanya juga ilegal, masih mau dibela, kan aneh. Digerakkan, kecuali digerakkan oleh yang punya tambang itu tuh. Tapi Anda salah lawan. Masyarakat Jawa Barat tidak akan membiarkan Kang Deddy Mulyadi itu sekarang bukan hanya milik Subang, milik masyarakat Jawa Barat mayoritas. Begitu ya, Bapak-bapak. Jangan lupakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.